Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam materi 5 asumsi programming pendidikan. Pendidikan merupakan aspek terpenting di dalam negara maju, karena negara dikatakan maju sebab negara memiliki tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan yang tinggi. Karena pendidikan suatu negara akan menghasilkan atau mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa bersaing dengan tingkat perkembangan globalisasi yang telah berkembang saat ini. Perkembangan globalisasi telah mempengaruhi pendidikan di Indonesia, sehingga Indonesia perlu menerapkan 5 asumsi programming pendidikan yang harus dilakukan untuk membantu mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia. 5 asumsi tersebut diantaranya sebagai berikut. Menurut Rakajoni, terdapat 5 asumsi programming pendidikan. Di antaranya, pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dan kewibawaan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan semakin pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Dan yang terakhir, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Kelima asumsi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebab jika kualitas pendidikan Indonesia semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi pula, karena meningkatnya intelektual masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dan masyarakat Indonesia akan bisa menghadapi dan bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi yang ada. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani yaitu educare, yang artinya membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Kemudian menurut UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu proses pendidikan dapat dilihat dari pendekatan sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang artinya cara dan strategi. Kemudian dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, susunan, jaringan, dan cara. Jadi dapat disimpulkan sistem pendidikan merupakan kumpulan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertaut dan tergabung menjadi satu keseluruhan. Adapun tujuan dari pendidikan, yang pertama mengembangkan potensi peserta didik, yang kedua mengembangkan sumber daya manusia, yang ketiga mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni, yang keempat memberikan kontribusi pada pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang kelima meningkatkan keunggulan, komparatif, dan kompetitif kelembagaan, dan yang terakhir mewujudkan peran aktif dalam pembangunan masyarakat. Adapun landasan dari suatu sistem pendidikan, yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang mencakup makna atau hakikat pendidikan bersumber dari pandangan-pandangan yang terdapat dalam filsafat pendidikan. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan ini terjadi karena adanya proses interaksi sosial di dalamnya. Hal ini dapat kita lihat dalam pendidikan tak lepas dari adanya proses saling mempengaruhi antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga adalah landasan psikologis. Landasan untuk memahami peserta didik untuk menentukan keputusan serta menentukan tindakan yang tepat untuk membantu proses tumbuh kembang peserta didik agar lebih efisien dan efektif. Yang keempat adalah landasan hukum. Dalam suatu proses pembelajaran, perlu adanya landasan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu contoh landasan hukum terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan itu ada juga terdapat pada UU nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, dan yang ketiga ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas. Yang terakhir ada landasan sejarah. Landasan sejarah sangat penting, karena dalam sejarah mengandung informasi tentang kejadian, konsep, model, teori, praktek, moral, cita-cita, dan bentuk yang ada terdapat pada masa lampau yang penting untuk dijadikan landasan sistem pendidikan.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur pendidikan. Pada umumnya, unsur-unsur pendidikan ada 6. Yang pertama, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Pendidikan sebagai sistem memiliki komponen-komponen yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan berbagai potensi yang ada pada manusia. Unsur-unsur pendidikan yang pertama yaitu ada peserta didik. Peserta didik bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Unsur pendidikan yang kedua yaitu adalah pendidik. Pendidik adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan peserta didik. Unsur pendidikan yang ketiga yaitu interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi antara pendidik dengan peserta didik yang mengarah pada tujuan pendidikan. Unsur pendidikan yang keempat yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Unsur pendidikan yang kelima yaitu alat dan metode pendidikan. Secara umum, alat dan metode pendidikan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa metode yang biasa digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran meliputi metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, metode pemecahan masalah, dan masih banyak lagi. Unsur pendidikan yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik benda mati, makhluk hidup, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dan berpengaruh kuat terhadap peserta didik. Lingkungan pendidikan biasanya disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Materi yang pertama adalah sistem penyelenggaraan pendidikan. Terdapat dua model sistem, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Jika suatu sistem tidak mengadopsi dari luar dan tidak mengeluarkan output, maka sistem tersebut dikatakan tertutup. Sedangkan, jika suatu sistem mengadopsi masukan dari luar, memproses, dan membangunkan untuk lingkungan, maka sistem tersebut dikatakan terbuka. Pendidikan termasuk ke dalam sistem terbuka karena tidak mungkin jika pendidikan dapat melaksanakan fungsinya jika mengisolasi dirinya dengan dunia luar. Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan terdapat model input-output yang digunakan, di mana hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah masukan atau input. Masukan yang pertama adalah informasi. Informasi dibagi menjadi dua, yaitu informasi produk dan informasi operasional. Informasi produk yaitu informasi mengenai peserta didik, sedangkan informasi operasional yaitu informasi mengenai penduduk, tenaga pendidikan, pengetahuan atau ilmu, cita-cita, teknologi, dan lain-lain. Masukan yang kedua adalah berupa energi atau tenaga. Masukan yang ketiga yaitu berupa bahan-bahan. Barang-barang produksi yang digunakan dalam melaksanakan transformasi pendidikan yaitu seperti buku pelajaran, alat peraga, praktikum, bangunan, dan lain-lain. Model input yang kedua yaitu transformasi atau proses. Transformasi adalah proses bekerjanya komponen dari input yang terdapat dalam sistem, seperti tujuan pendidikan, organisasi pendidikan, program pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pendidik, dan peserta didik. Model input-output yang ketiga adalah hasil atau output dan luaran, di mana hasil luaran yang dihasilkan untuk lingkungan adalah terdidiknya peserta didik dalam kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Materi yang kedua adalah sarana dan prasarana pendidikan. Pelaksanaan sistem pendidikan harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk menjamin hal tersebut, diperlukan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sarana dan prasarana sistem pendidikan yang memadai harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yaitu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007. Sarana merupakan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Standar sarana dan prasarana ini mencakup yang pertama, kriteria sarana minimum yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber pembelajaran lainnya, teknologi informasi komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Yang kedua adalah kriteria prasarana minimum, yaitu yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, instalasi daya, dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah.
Adanya asumsi programatik pendidikan sangat relevan dengan proses optimalisasi sistem pendidikan di Indonesia. Dengan adanya asumsi programatik ini memiliki tujuan dan fungsi yang hampir sama dengan sistem pendidikan. Melalui asumsi programatik akan membantu sistem pendidikan menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan globalisasi. Berikut keterkaitan antara asumsi programatik dengan sistem pendidikan. Yang pertama yaitu menetapkan atau merumuskan kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan. Pengkajian yang cermat akan menghasilkan asumsi programatik lulusan, yaitu pernyataan-pernyataan yang dianggap benar, baik atas dasar bukti empirik, dugaan-dugaan ahli, maupun pilihan nilai masyarakat dan pemerintah. Yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum berdasarkan perangkat kompetensi yang telah dikembangkan. Yang ketiga yaitu menerjemahkan kurikulum menjadi garis-garis besar program pembelajaran atau GBPP. Kompetensi dijabarkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang disertai dengan pengalaman belajar serta bobot waktu pencapaian yang dirancang untuk setiap tujuan. Yang keempat yaitu menyusun silabus dan satuan acara perkuliahan serta melaksanakan pembelajaran. Dalam kaitan ini, dosen akan menyiapkan silabus dengan cermat sesuai dengan kompetensi, deskripsi mata kuliah, materi yang dicakup, serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Terakhir yaitu mengakses ketercapaian kompetensi. Kompetensi harus sesuai dengan hakikat kompetensi itu sendiri. Misalnya, kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan akademik dapat diakses dengan alat ukur konvensional dan prosedur kontemporer, seperti tes atau pemberian tugas.